Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 159. Chapter 1055 sampai 1057. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Awan gelap tebal berkumpul di langit di atas lembah. Sinar cahaya pagi yang baru saja muncul di cakrawala terhalang oleh awan. Dalam sekejap, seluruh lembah menjadi sangat gelap. Hanya ketika kilat berwarna perak menembus awan gelap, lembah di bawah akan menyala. Aroma obat di atas panggung telah mencapai puncak kejenuhan saat awan gelap berkumpul di langit. Bahkan energi alami di sekitar panggung batu ditarik oleh wewangian pil ini, memancarkan sedikit getaran saat melakukannya. Api hijau giok terbakar dengan ganas di dalam kuali obat. Pil obat berbentuk bola berwarna hijau merah perlahan berputar di udara di atas nyala api. Energi yang mengejutkan berulang kali dipancarkan darinya. Energi bertabrakan dengan dinding kuali obat, memancarkan suara logam yang berdentang. Xiaoyan melihat pil obat yang berputar di dalam kuali obat. Senyuman tanpa sadar muncul di wajah putih pucatnya. Kelopak matanya perlahan tertutup dan kelelahan menyebar dari jiwanya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Pembentukan pil kali ini benar-benar membuatnya terlalu lelah. Jika kemauannya tidak mendukung dia dari dalam hatinya, kemungkinan besar dia akan kesulitan untuk berhasil. Petir yang memotong awan gelap di langit menerangi wajah pucat Xiaoyan. Dia tampak sangat lemah. Semua orang tahu bahwa dia telah menggunakan semua kekuatannya, begitu mereka melihat kondisinya. Teman muda Yan Xiao, ucapan terima kasih tidak berarti banyak keadilan. Serahkan pil kilat pada diriku yang dulu. Kamu bisa istirahat sebentar. Tang Zhen bangun dari keadaan bersemangatnya. Dia buru-buru berbicara dengan kedua tangannya menangkuk, saat melihat kondisi Xiaoyan yang lemah. Tang Zhen baru saja akan bertarung dengan apa yang disebut pil lightning ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, ketika dia tiba-tiba mendengar Xiaoyan terengah-engah, kepala lembah Tang, serahkan masalah pil lightning kepadaku. Tang Zhen kaget saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, teman muda Yan Xiao, yakinlah bahwa pil lightning ini tidak akan dapat menyakiti saya yang lama. Bagaimana Anda masih bisa menerima pil lightning ini dalam kondisi Anda saat ini? Tentu saja saya sadar bahwa Anda dapat menerima pil kilat. Namun, boneka iblis bumi saya masih membutuhkan pil lightning untuk memperbaiki tubuhnya. Xiaoyan memutar matanya dan bergumam di dalam hatinya. Dia segera melambaikan tangannya dan boneka setan bumi berwarna perak cerah muncul dengan sekejap. Dia melirik Tang Zhen dan dengan lembut tertawa, kepala lembah Tang, pil lightning ini berguna bagiku. Tolong jangan merebutnya dariku. Setelah penyempurnaan oleh pil lightning terakhir kali, kekuatan boneka iblis bumi tidak diragukan lagi telah meningkat. Jika itu menjalani penyempurnaan lain, kemungkinan kekuatan boneka iblis bumi akan meningkat lagi. Benda ini adalah petarung kedudukan tertinggi untuk Xiaoyan. Secara alami akan lebih baik jika kekuatannya bisa meningkat. Tang Zhen kaget saat melihat boneka iblis bumi yang muncul. Kejutan segera melintas di matanya saat dia berseru, boneka. Dengan penglihatan Tang Zhen, dia secara alami dapat mengidentifikasi boneka setan bumi secara sekilas. Xiaoyan tidak merasa heran tentang ini. Dia mengangkat kepalanya, melihat awan gelap yang lebat di langit, dan mengangguk. Karena teman muda Yan Xiao bersikeras melakukannya, aku akan membiarkan bonekamu menghadapi pil lightning. Anda bisa menyuarakan kekhawatiran apapun jika terjadi sesuatu nanti. Meskipun dia tidak menyadari mengapa Xiaoyan memiliki kepercayaan pada bonekanya, pil lightning ini pada akhirnya adalah sesuatu yang telah dipanggil Xiaoyan, dan Tang Zhen tidak dapat berkomentar terlalu banyak. Selain itu, Xiaoyan telah membantunya dengan sukses memurnikan pil bodhisattva api. Tang Zhen secara alami tidak akan mengatakan terlalu banyak tentang masalah sekecil itu. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Matanya menatap ke langit. Dia dengan lemah mengangkat tangannya dan dengan lembut berkata, pergi. Perintah itu baru saja terdengar ketika kaki boneka iblis bumi dengan keras menginjak tanah. Tubuhnya terangkat seperti roket dan berhenti di udara. Awan gelap yang tebal memancarkan kekuatan petir sekitar beberapa ratus kaki di atas kepalanya. Kejutan di mata Tang Zhen tanpa sadar meningkat dalam intensitas ketika dia melihat bahwa boneka iblis bumi dapat tetap melayang di udara seperti seorang elit Douzong. Hatinya memuji. Dia menemukan bahwa dia tampaknya tidak dapat melihat melalui pria yang sangat muda ini. Orang ini tidak hanya memiliki api surgawi, tetapi dia juga memiliki pencapaian yang luar biasa dalam hal penyempurnaan pil. Sekarang, dia bahkan mengeluarkan boneka yang sebanding dengan elit Douzong. Semua ini menyebabkan identitas Xiaoyan menjadi jauh lebih misterius. Semua perubahan di atas panggung batu ditangkap oleh mata orang-orang yang hadir,
terutama ketika mereka melihat Xiao Yan memanggil sosok manusia berwarna perak yang terbang ke langit. Semuanya tercengang. Karena boneka tidak memiliki nafas, beberapa dari mereka yang memiliki indera yang lebih tajam, dapat mengetahui apa itu setelah menyelidikinya. Ini sebenarnya boneka. Apakah Yan Xiao berniat menggunakan boneka ini untuk memblokir pil lightning? Pil lightning yang dibentuk oleh pil obat tingkat tinggi 7 bukanlah permainan anak-anak. Bahkan ahli bintang 5 ke atas Dou Zong hampir tidak akan bisa memblokirnya. Bisakah boneka itu menerimanya? Semua orang yang hadir merasa sangat tidak yakin tentang Xiao Yan. Namun, karena penampilannya yang mengejutkan sebelumnya, semua orang belajar untuk berperilaku sedikit lebih baik. Mereka tidak berani mengejeknya secara sembarangan, karena semua orang tahu bahwa pemuda ini, yang tampak jauh lebih muda dari mereka semua, memiliki prestasi yang jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Meskipun ini cukup keras untuk Grandmaster Alkemis ini, bagaimanapun juga, itu adalah kebenaran. Mereka tidak akan bisa melarikan diri, terlepas dari betapa sulitnya bagi mereka untuk menerimanya. Karena mereka tidak bisa melarikan diri, mereka hanya bisa menerimanya dengan paksa. Tentu saja, mereka bukanlah satu-satunya yang memiliki pikiran seperti itu. Murid Burning Flame Valley di sekitar alun-alun, tidak dapat membuat kepala atau ekor dari tindakan Xiao Yan. Jika Xiao Yan berada di puncaknya, mereka mungkin masih mempercayainya jika dia ingin menerima pil lightning. Namun, dia benar-benar kehabisan tenaga. Lupakan tentang menerima pil lightning. Bahkan murid sembarangan Burning Flame Valley akan mampu mengalahkannya saat ini. Apa yang ayah pikirkan? Meskipun boneka itu akan menerima pil lightning, jelas bahwa itu terhubung dengan Yan Xiao. Jika boneka dihancurkan oleh pil lightning, Yan Xiao akan menderita cedera sebagai akibatnya. Dengan kondisinya saat ini, sangat sulit baginya untuk menerima pukulan seperti itu. Alis Tang Huo vertikal saat dia mengamati sosok berwarna perak di langit. Dia tanpa sadar dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan tidak peduli tentang banyak mata yang ragu di sekitar alun-alun. Dia juga tidak melakukan apa-apa terhadap mereka, karena awan gelap di langit telah melepaskan kekuatan mereka setelah periode pembuatan pil. Raungan menggelegar yang keras terus bergemuruh. Aku ingin tahu apakah boneka iblis bumi akan naik kelas, setelah menyerap petir pil ini, gumam Xiao Yan pada dirinya sendiri. Boneka iblis bumi dibagi menjadi 3 kelas. Kelas manusia, bumi, dan langit. Ketika boneka awalnya disempurnakan, itu dicampur antara kelas manusia terendah dan kelas bumi. Namun, setelah disempurnakan oleh pil lightning sekali, itu telah melompat ke tingkat bumi. Hanya boneka iblis bumi kelas bumi yang mampu melawan bintang Dou Zong 5 hingga 6. Jika itu adalah boneka iblis langit kelas tertinggi, kemungkinan besar itu akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan di hadapan seorang elit Dou Zun. Boneka kelas Dou Zun. Hati Xiao Yan tanpa sadar menjadi panas membara saat dia memikirkan hal ini. Ini berangsur-angsur menjadi tenang. Jelas tidak mudah mencapai tingkat langit. Hal semacam ini harus dilakukan dengan lambat. Bang! Guntur tiba-tiba meledak di langit, saat pikiran ini muncul di kepala Xiao Yan. Segera, orang bisa melihat kilatan petir perak setebal paha, merobek awan gelap seperti ular piton raksasa berwarna perak. Setelah itu, ia bergegas menuju kuali obat di atas panggung batu dengan cara seperti kilat. Sebuah pikiran mengalir di hati Xiao Yan saat petir perak itu keluar. Boneka iblis bumi di langit segera bergegas turun. Itu muncul di panggung batu, melebarkan lengannya, dan membiarkan petir berwarna perak itu dengan keras menabrak tubuhnya. Ledakan. Petir perak menyambar tubuh boneka itu, sementara suara yang dalam dan teredam muncul. Suara ini menyebabkan hati semua orang tiba-tiba melompat. Tubuh boneka iblis bumi didorong ke bawah oleh petir perak ini hampir 10 meter. Baru kemudian dia dengan kuat menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, busur petir berwarna perak yang tak terhitung jumlahnya, berkedip saat itu berulang kali memasuki tubuhnya. Jika itu adalah orang biasa, kemungkinan kulit mereka akan terbelah sejak lama. Namun, boneka iblis bumi tidak merasakan apa-apa. Sebaliknya, tubuhnya yang keriput secara bertahap menjadi lebih kuat saat petir memasukinya. Ini benar-benar menyerap energi dari pil lightning. Tang Zhen melihat boneka itu yang baik-baik saja, meski telah disambar petir perak. Itu malah menyerap kekuatan petir. Ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di mata Tang Zhen ketika dia melakukannya. Bang, bang, bang. Setelah petir perak dengan mudah diterima oleh boneka setan bumi, awan gelap di langit mulai bergolak dengan intens. Sesaat kemudian, 3 petir lainnya, bahkan lebih kuat dari yang pertama, meluncur turun dari awan gelap. Suara gemuruh ledakan mengikuti. Ledakan, ledakan.
Dihadapkan dengan 3 petir perak ini, boneka iblis bumi tidak ragu-ragu sedikit pun di bawah kendali Xiao Yan. Itu tampak seperti penangkal petir, menarik 3 petir perak ke tubuhnya. Boneka iblis bumi jatuh di bawah serangan sengit dari 3 petir perak. Itu menabrak tanah. Kedua kakinya dimasukkan jauh ke dalam tanah batu yang keras. Namun, itu bangkit setelah petir perak tersebar. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan saat melayang di udara, muncul seperti dewa perang agung yang tidak akan pernah jatuh. Pil Lightning tampaknya menjadi marah dalam menghadapi provokasi oleh Earth Demon Puppet ini. Itu berulang kali memuntahkan sambaran petir yang sangat besar dari awan gelap. Setelah itu tampak seperti senapan mesin, karena mereka memanggil tubuh boneka iblis bumi dengan suara berderak. Pemandangan spektakuler ini menyebabkan mereka yang melihatnya, merasakan nafas mereka menjadi lamban. Mata Xiaoyan memandangi boneka iblis bumi, yang dihancurkan lagi dan lagi oleh Pil Lightning di langit sebelum akan bangkit lagi. Senyuman penuh dengan antisipasi tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia bertanya-tanya akan menjadi seberapa kuat boneka iblis bumi, setelah disempurnakan oleh Pil Lightning kali ini. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan antisipasi ketika dia memikirkan hal ini. Petir perak menghantam dari langit yang tertutup awan gelap. Mereka dengan cepat terwujud dari seluruh penjuru langit. Seluruh langit sedikit bergetar saat ini. Lembah yang redup tampak seperti siang hari karena kilat perak yang terus berkedip. Suara gemuruh keras bergema tanpa henti di seluruh lembah. Sosok berwarna perak cerah melayang di langit, di tengah guyuran petir perak dari seluruh penjuru. Itu menarik petir perak di sekitarnya ke dirinya sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap petir perak yang jatuh dari langit, akan secara paksa menyebabkan sosok berwarna perak itu turun, karena kekuatan luar biasa yang ada di dalam setiap petir. Suara teredam yang dikeluarkan saat keduanya melakukan kontak, menyebabkan kepala beberapa orang menjadi mati rasa. Jika itu adalah orang biasa yang dengan paksa menerima pukulan secara langsung, mereka akan berubah menjadi sebatang arang. Mata Xiaoyan dengan saksama menatap boneka iblis bumi yang tergantung di langit yang diserap oleh petir. Karena hubungan antara mereka berdua, dia bisa samar-samar merasakan bahwa kekuatan boneka iblis bumi secara bertahap meningkat di tengah serangan perak ini. Boneka iblis bumi tidak dapat menggunakan keterampilan Dou. Namun, ia memiliki tubuh fisik yang sangat menakutkan. Tubuh fisik ini tidak hanya tidak akan dihancurkan di bawah serangan Pil Lightning, tetapi pada akhirnya akan menyerap kekuatan petir di dalamnya, memperkuat tubuhnya yang tidak merasakan sakit. Pil Lightning yang dibuat oleh pil obat tingkat tinggi 7 memang sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan boneka iblis bumi, seseorang hampir tidak bisa memblokirnya. Namun, beruntung wayang iblis bumi mampu menyerap kekuatan petir, dan memungkinkannya secara bertahap terbiasa dengan Pil Lightning. Jika tidak, bahkan jika itu tidak merasakan sakit, itu masih tidak akan bisa bertahan setelah disambar oleh begitu banyak petir perak. Xiaoyan melirik lapisan awan gelap yang ganas dan tebal, yang tidak menghilang untuk waktu yang lama. Dia kemudian tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Namun, itu akan segera terjadi. Kecepatan saat Pil Lightning turun jelas lebih rendah dari puncak sebelumnya. Betapa boneka yang aneh. Kemungkinan kekuatan bertarung boneka ini saja tidak akan kalah dengan Dou Zong bintang 7. Apalagi dilihat dari tampilannya, wayang ini masih bisa menyerap tenaga petir untuk memperkuat dirinya. Jika ini terus berlanjut dan akhirnya mengalami beberapa Pil Lightning lagi, kemungkinan bahkan seorang elit Dou Zun tidak akan dapat melakukan apapun untuk itu. Di atas panggung batu, Tang Zhen mengungkapkan keterkejutan di matanya, saat boneka iblis bumi tetap tidak terluka dalam menghadapi begitu banyak petir perak. Boneka semacam itu adalah sesuatu yang jarang dia temui bahkan dengan pengalamannya. Sungguh tak terduga, Yan Xiao dapat menerima Pil Lightning ini hanya dengan mengandalkan boneka ini. Anak muda ini benar-benar membuat seseorang merasa terkejut terus-menerus. Tang Zhen menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia secara alami merasakan bahwa Pil Lightning yang mengejutkan di langit, secara bertahap mendekati akhirnya. Tentu saja banyak orang yang hadir juga memiliki pemikiran seperti itu. Semua orang jelas menyadari kekuatan Pil Lightning yang dibentuk oleh pil obat tingkat tinggi 7. Setiap kali pil obat dengan tingkat seperti itu lahir, seseorang akan membutuhkan beberapa elit Dou Zong untuk bergandengan tangan, untuk memberikan perlindungan selama Pil Lightning terakhir ini. Namun, Pil Lightning yang telah memberi cukup banyak alkemis sakit kepala, dengan mudah diterima oleh boneka yang dipanggil Xiao Yan. Ini secara alami menyebabkan cukup banyak orang menjadi tidak percaya. Jika kabar tentang ini tersebar, bahkan beberapa guru alkemis akan tertarik padanya. Bagaimanapun, selama seseorang memiliki boneka aneh ini,
orang tidak perlu lagi khawatir tentang pil lightning saat memurnikan pil di masa depan. Raungan gemuruh keras lainnya bergema di langit, sementara berbagai pikiran berputar melalui semua orang yang hadir. Sebuah petir perak setinggi 5 kaki memotong langit dengan suara berderak, tampak seperti naga perak. Itu dengan kejam menabrak boneka iblis bumi. Ledakan. Tabrakan yang kuat ini dengan kejam menghancurkan boneka setan bumi. Itu segera mendarat di alun-alun. Pecahan batu terlontar keluar, memperlihatkan lubang besar yang berukuran lebih dari 100 kaki. Banyak garis retak setebal lengan berulang kali menyebar seperti sarang laba-laba di sekitar lubang yang dalam. Perubahan tiba-tiba dan tak terduga, menyebabkan banyak murid Burning Flame Valley buru-buru mundur seolah-olah mereka telah menderita. Mereka segera melihat ke lubang yang sangat besar dan menghirup udara dingin yang dalam. Awan tebal dan gelap di langit secara bertahap berhenti berputar, setelah memancarkan petir perak yang kuat ini. Setelah itu, dengan cepat menipis. Banyak sinar cahaya menembus awan gelap, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat di Burning Flame Valley, yang baru saja mengalami kehancuran pil lightning. Sinar matahari menyebar ke bawah, dan dengan cepat menghilangkan kegelapan di dalam lembah. Kekuatan petir yang mengejutkan dari sebelumnya dengan cepat menghilang sebagai hasilnya. Semua orang yang hadir menghela nafas lega saat melihat pil lightning menghilang. Segera, banyak tatapan dilemparkan ke lubang yang sangat dalam itu dalam persatuan. Mereka saling berhadapan. Apakah itu gagal pada saat-saat terakhir setelah mengalami begitu banyak petir? Teman muda Yan Xiao, kamu baik-baik saja. Tang Zhen juga terkejut dengan pil lightning terakhir yang meletus. Dia melihat bagian dalam di bawah, sebelum beralih ke Xiao Yan dan buru-buru bertanya. Ekspresi Xiao Yan seputih seperai. Dia melambaikan tangannya, tapi tawanya tampak tanpa kekuatan. Kepala lembah Tang, yakinlah. Segel tangan Xiao Yan berubah setelah berbicara. Segera, suara yang dalam muncul dari lubang yang dalam. Sosok manusia berwarna perak bangkit, sebelum dengan mantap mendarat di panggung batu. Mata Xiao Yan dengan cepat mendarat di boneka iblis bumi di depannya. Setelah penyempurnaan pil lightning ini, warna perak cerah di tubuhnya tampak sangat murni. Seolah-olah boneka itu terbuat dari perak murni, membuatnya sangat menarik perhatian. Tangan Xiao Yan mengusap boneka iblis bumi. Perasaan seperti logam sedingin es berarti kulitnya keras. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan agak kecewa, adalah sepertinya tidak dapat menemukan warna emas pada tubuh boneka iblis bumi. Boneka iblis dipisahkan menjadi 3 tingkatan, langit, bumi, dan manusia. Itu bisa dibedakan melalui warna di permukaannya. Kelas manusia berwarna perunggu, kelas bumi berwarna perak, dan kelas langit berwarna emas. Saat ini, boneka iblis berwarna cerah perak. Jelas, itu masih di kelas bumi. Ketika berubah menjadi warna emas, itu akhirnya akan benar-benar disebut boneka iblis langit dan bukan boneka iblis bumi. Meskipun boneka itu tidak berubah menjadi warna emas, Xiao Yan dengan jelas merasakan bahwa kekuatan boneka setan bumi telah meningkat setelah penyempurnaan pil lightning ini. Menurut tebakannya, kemungkinan wayang setan bumi saat ini hampir bisa melawan iblis tua di level Fei Tian. Seseorang mungkin tidak berani mengatakan bahwa itu akan mengalahkan pihak lain, tetapi itu akan menjadi ancaman terhadap Fei Tian tidak seperti di masa lalu. Sepertinya cukup sulit untuk naik ke kelas langit. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia baru saja akan menyimpan boneka setan bumi ke cincin penyimpanannya, ketika tangannya tiba-tiba bergetar. Dia menatap mata kosong boneka itu. Sebenarnya ada warna emas gelap yang samar-samar di tempat itu. Warna emas. Meskipun benang warna emas ini memiliki kilau yang sangat lemah, itu sangat jelas di mata kosong dari boneka iblis bumi. Oleh karena itu tidak luput dari perhatian Xiao Yan. Hati Xiao Yan agak bersemangat, saat matanya menatap tajam ke benang kilau keemasan gelap. Warna emas ini sangat redup. Namun demikian, itu menyebabkan dia mengidentifikasi metode kemajuan wayang iblis bumi. Metode ini menggunakan kekuatan petir dalam pil lightning, untuk memperbaiki tubuh Demon Puppet, memperkuatnya dan memungkinkannya mencapai perubahan kualitas akhir. Sepertinya aku perlu memikirkan cara untuk membiarkan boneka iblis menyerap pil lightning di masa depan. Jika ia bisa menyerapnya dan maju ke tahap langit, itu akan sangat membantu saya. Bagaimanapun, ini adalah kartu truf sejati. Lagi pula, masalah pengkhianatan tidak akan pernah terjadi. Xiao Yan menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan dengan lembut bergumam di dalamnya. Xiao Yan mengulurkan tangannya setelah mengambil keputusan. Dia mengembalikan boneka iblis bumi di depannya ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, pandangannya beralih ke bagian dalam kuali obat. Ada pil obat bulat berwarna hijau merah yang berputar di sana. Aroma pil kaya yang dipancarkannya,
menyebabkan seseorang merasa rileks dan bahagia. Apakah ini pil bodhisattva api? Xiao Yan tanpa sadar tersenyum, saat matanya berhenti di pil obat hijau merah di dalam kuali obat. Dia menjentikkan jarinya dan penutup kuali otomatis terbuka. Segera, cahaya hijau merah keluar dengan cara seperti kilat. Itu tidak berhenti saat terbang ke langit, tampak seolah-olah mencoba melarikan diri. Kepala Lembah Tang, aku akan menyerahkannya padamu. Xiao Yan tersenyum saat mengamati pil obat yang mencoba melarikan diri. Pil obat di tingkat ini telah membentuk beberapa spiritualitas. Ia tahu bagaimana menghindari bahaya. Oleh karena itu, ia melarikan diri dengan sendirinya saat meninggalkan kuali obat. Tang Zhen tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera mengangguk dan meraih dengan telapak tangannya ke arah langit. Ruang di arah lari dari pil bodhisattva api mengeras. Pil itu bertabrakan dengannya dan memantul kembali. Tang Zhen melambaikan lengan bajunya dan kekuatan isap melonjak keluar. Dia dengan mudah menyapu kembali pil bodhisattva api, sebelum dia dengan cepat mengeluarkan botol giok berkualitas tinggi. Setelah itu, dia memasukkan pil hijau merah ini, yang masih berusaha kabur, ke dalam botol. Tang Zhen menghela nafas lega saat dia memegang botol giok di tangannya, tampak seolah-olah dia telah melepaskan beban yang berat. Ekspresinya serius saat dia menoleh ke Xiao Yan, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Teman muda Yan Xiao, terima kasih banyak. Aku yang dulu akan mengingat bantuan ini. Saya juga melakukan sesuai tugas." Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Kelelahan dan kelemahan yang luar biasa dahsyat, tiba-tiba menyapu dari dalam jiwanya. Dengan segera, area di depannya perlahan menjadi hitam, menyebabkan dia terjatuh dari kepala kursi batu terlebih dahulu, tanpa ada kemampuan untuk menahannya. Pil obat tingkat 7 bermutu tinggi, memang bukan sesuatu yang mudah untuk disempurnakan. Gumaman yang membawa tawa pahit terdengar di dalam hati Xiao Yan, tepat sebelum dia jatuh pingsan. Pada saat Xiao Yan bangun dari keadaan tidak sadarnya, dia terkejut menemukan dirinya terbaring di tempat tidur yang empuk. Seluruh ruangan memiliki aroma tenang yang melayang di dalamnya. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Kebodohan tetap ada di dalam diri mereka untuk sesaat, sebelum kekuatan kehidupan secara bertahap melonjak ke matanya yang hitam pekat. Xiao Yan berbaring di tempat tidur sejenak, saat dia dengan kasar melirik bagian dalam tubuhnya. Dia tidak menemukan sesuatu yang salah dengan itu. Kekuatan spiritualnya yang awalnya habis karena menyempurnakan pil bodhisattva api, juga telah pulih secara signifikan. Perasaan lemah dan lelah semacam itu juga sudah lama menghilang. Ini adalah... Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya, saat dia merasakan perubahan ini. Dia segera duduk di tempat tidur dan melihat ke kamar kosong dengan beberapa ketidakpastian. Setelah itu, dia menggosok cincin penyimpanan di jarinya sebagai tindakan refleksif. Hanya setelah dia menemukan bahwa dia tidak kehilangan apapun, dia menghela nafas lega. "Kamu sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari." Suara yang akrab tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan, saat dia menghela nafas. Sebenarnya Tianhuo Zunze yang sudah lama tidak didengar Xiao Yan. Mata Xiao Yan menatap cincin berwarna putih di jarinya dan tanpa sadar tertawa di dalam hatinya, "Tuan Tua Yao, sudah lama tidak bertemu. Kondisimu sepertinya bagus. Saya bisa dianggap baik-baik saja. Dengan meminjam berkah Anda di kolam darah Gunung Surgawi, roh saya juga dipelihara olehnya dan memperoleh beberapa manfaat. Setelah itu, saya tidak mengungkapkan diri saya karena ada ahli Douzun yang selalu muncul di sekitar Anda." Suara Tianhuo Zunze dengan cepat terdengar di dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar ini. Dia bertanya, "Apakah kekuatan Anda saat ini telah pulih ke kelas Douzun? Bagaimana bisa begitu mudah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk pulih ke kelas Douzun?" Tianhuo Zunze dengan cepat menjawab ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. "Jika saya tidak dapat menemukan tubuh yang cocok, sepertinya saya tidak akan pernah dapat memulihkan kekuatan Douzun saya." Xiao Yan diam-diam tertawa. Dengan kemampuan Yao Lao, bahkan ia kesulitan untuk benar-benar mencapai kelas Douzun tanpa tubuh fisik. Tampaknya tubuh sangat berguna untuk kemajuan kekuatan seseorang. "Pak Tua Yao, jangan cemas. Saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah pemurnian tubuh untuk Anda secepat mungkin." Setelah memasuki wilayah tengah, yang merupakan pusat dari seluruh benua, para ahli yang harus dihadapi Xiao Yan memiliki kekuatan yang menakutkan. Meskipun dia saat ini berhasil menembus kelas Douzong, itu tidak cukup untuk memungkinkannya berkeliaran di wilayah tengah, tanpa rasa takut. Salah satu faksi tingkat atas di tempat ini, memiliki beberapa iblis tua yang hadir di dalamnya. Dia memiliki banyak harta.
Jika seseorang akhirnya cemburu dan ingin merebut mereka dengan paksa, kemungkinan dia akan menghadapi masalah terus-menerus jika dia tidak memiliki kekuatan untuk bertindak sebagai pencegahan. Seorang elit Dozun secara alami akan memberikan pencegahan paling banyak. Jika dia memiliki elit Dozun yang menjaga di sampingnya sepanjang waktu, dia akan bisa meluruskan punggungnya ketika dia melakukan apapun di wilayah tengah. Oleh karena itu, dia perlu mencoba yang terbaik untuk mengedepankan masalah membantu Tianhuo Zunze memperbaiki tubuh fisik. Namun, jika dipikir-pikir, memurnikan tubuh fisik juga bukanlah hal yang mudah. Menurut apa yang Yao Lao katakan padanya saat itu akan membutuhkan 3 item. Yang pertama adalah pil blood growing blood fusing, yang kedua adalah darah esensi dari magical beast tingkat 7, dan yang ketiga adalah kerangka Dozong. Dua yang terakhir di antara ketiga item ini tidak terlalu sulit ditemukan di mata Xiao Yan saat ini. Namun, yang disebut pil sekering darah tumbuh tulang itu bukanlah barang biasa. Pil sekering darah tumbuh tulang adalah pil obat tingkat 7 tingkat puncak. Dikabarkan bahwa itu adalah pil yang bisa menyelamatkan siapa saja yang memiliki sisa nafas. Jika seseorang membandingkannya, pil obat ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada yang ingin disaring oleh pil bodhisattva api Tangzhen. Dengan melihatnya dari sudut pandang ini, tidak berlebihan untuk menempatkan pil penggabungan darah tumbuh tulang ini ke tingkat ke-8. Beberapa efek misterius dan uniknya memungkinkannya memiliki kualifikasi untuk melangkah ke tingkat itu. Meskipun Xiao Yan telah mencapai level alkemis tingkat 7, dia tidak yakin dia bisa memperbaiki pil sekering darah tumbuh tulang ini. Tentu saja, lupakan tentang dia, bahkan beberapa Grandmaster alkemis terkenal, yang telah lama berada di tingkat ke-7, memiliki peluang keberhasilan yang rendah ketika memurnikan pil obat seperti pil penggabungan darah tumbuh tulang. Tingkat kesulitan saat memperbaiki pil obat tingkat 7 adalah sesuatu yang dialami Xiao Yan secara pribadi. Jika dia telah memasuki kondisi misterius semacam itu di akademi dalam saat itu, kemungkinan dia akan gagal. Kali ini, dia tidak dapat dianggap telah memurnikan pil sendirian. Sebaliknya, itu adalah upaya gabungan dari Grandmaster Huan, Tangzhen, dan dirinya sendiri agar berhasil. Meskipun Xiao Yan telah berusaha sekuat tenaga di antara mereka, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan berhasil memurnikan pil bodhisattva api jika dia harus memperbaikinya sendiri. Bagaimanapun, pil obat tingkat 7 tingkat tinggi bukanlah barang biasa. Karena kemungkinan berhasil memurnikan pil bodhisattva api ini sendiri sangat rendah, bahkan tidak perlu membahas pil sekering darah tumbuh tulang, yang merupakan pil obat tingkat 7 kelas puncak. Berdasarkan prediksi Xiao Yan, kecuali kekuatannya melonjak sekali lagi, dia bisa melupakan tentang memperbaiki pil obat semacam itu. Namun, peningkatan kekuatannya menjadi jauh lebih lambat setelah maju ke kelas Dozong. Banyak Dozong tetap pada level yang sama, bahkan setelah pelatihan selama bertahun-tahun. Dari ini, bisa dilihat betapa sulitnya untuk maju dalam kelas Dozong. Oleh karena itu, dia tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum apa yang disebut kekuatan melonjak ini terjadi. Menurut keadaan biasa, Xiao Yan bisa melupakan tentang menyempurnakan pil sekering darah tumbuh tulang dalam waktu 2 hingga 3 tahun. Jika ini masalahnya, masalah kehalusan tubuh fisik harus didorong kembali. Namun, bahkan jika Tianhuo Zunze bisa menunggu saat ini, kemungkinan Xiao Yan tidak bisa lagi melakukannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa memikirkan metode lain untuk membantu Tianhuo Zunze memperbaiki tubuh fisik. Pil sekering darah tumbuh tulang terlalu tinggi, dan saya tidak dapat memperbaikinya saat ini. Oleh karena itu, saya hanya dapat menggunakan pil obat dengan efek serupa sebagai penggantinya. Efeknya mungkin sedikit lebih buruk, tetapi tidak ada pilihan lain. Setelah kemampuan saya meningkat di masa depan, saya dapat membantu menyempurnakan yang lebih baik. Mata Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tenggelam dalam pikirannya. Dia segera menutup matanya, dan kekuatan spiritualnya memasuki cincin hitam pekat yang ditinggalkan Yao Lao. Setelah itu, dia dengan cepat mencari di dalam formula obat seperti lautan. Dia perlu menemukan formula obat yang bisa menggantikan pil sekering darah tumbuh tulang. Bagian dalam cincin penyimpanan berisi seluruh koleksi Yao Lao selama hidupnya. Volume koleksinya sangat menakutkan. Oleh karena itu, pencarian kali ini habis lebih dari 2 jam waktu Xiao Yan. 2 jam kemudian, Xiao Yan akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan hijau pucat muncul di dalamnya. Pil jiwa kehidupan Yin Yang. Pil obat kelas menengah tingkat 7. Itu memiliki efek misterius menyatukan jiwa dan mengembalikan kehidupan. Bahan pemurniannya adalah buah iblis kebangkitan jiwa, bunga wajah jiwa-jiwa. Yang disebut pil jiwa kehidupan Yin Yang ini, memiliki efek yang mirip dengan pil sekering darah tumbuh tulang.
Selain itu hanya pil tingkat 7 kelas menengah, sesuatu yang secara kebetulan bisa disempurnakan oleh Xiao Yan. Itu adalah pilihan yang cukup baik untuk menggantikan pil sekering darah tumbuh tulang. Bahan obat yang perlu dimurnikan itu sedikit merepotkan. Selain itu, ada beberapa bahan obat yang sangat langka dan berharga di antara mereka. Namun, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukannya di kawasan tengah ini. Kelas menengah tingkat 7 adalah sesuatu dalam jangkauan saya yang dapat diterima. Saya bisa jamin tingkat keberhasilan penyempurnaannya. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa pil ini tidak sesempurna pil sekering darah tumbuh tulang, namun, secara keseluruhan, itu bisa dianggap tidak buruk. Ketidaksempurnaan dalam pil obat dapat dibuat dari kerangka dan esensi darah. Xiao Yan menyerap informasi dari formula obat ke dalam pikirannya. Dia merenung sejenak sebelum dia berbicara dengan lembut. Ya, aku serahkan masalah ini padamu. Semuanya baik-baik saja selama saya bisa memiliki tubuh saya sendiri. Aku sudah muak berada dalam kondisi seperti itu. Tian Huo Zunze berbicara tanpa ada keberatan. Anda dapat yakin bahwa saya akan menemukan ramuan obat untuk memperbaiki pil jiwa kehidupan Yin yang secepat mungkin, dan saya akan mulai memperbaiki pil setelah mengumpulkan semuanya. Aku pasti akan mengizinkanmu untuk memiliki tubuhmu sendiri, dalam waktu sesingkat mungkin. Xiao Yan mengangguk dan berbicara sambil tersenyum. Tian Huo Zunze juga menyeringai saat mendengar ini. Dia berkata, jika Anda punya waktu, Anda harus mempraktikkan teknik mengusir api 5 cincin yang telah saya berikan kepada Anda. Kekuatan ketika Anda dapat membentuk formasi mengusir api 5 cincin, pasti tidak akan mengecewakan Anda. Hati Xiao Yan juga sedikit bersemangat saat mendengar ini. Teknik mengusir api 5 cincin adalah teknik Do tingkat tinggi kelas D. Kekuatannya adalah sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Namun, itu cukup merepotkan untuk dikendalikan. Dengan kekuatan Xiao Yan sebelumnya, dia hampir tidak bisa membentuk serigala api dan tidak mungkin dia membentuk formasi. Dia bertanya-tanya, berapa banyak roh api yang bisa dia bentuk sekarang setelah dia menerobos ke kelas Dozong. Jika dia bisa membentuk mereka berlima, dia akan benar-benar bisa melepaskan kekuatan dari teknik mengusir api 5 cincin ini. Tentu saja, Xiao Yan dengan jelas memahami di dalam hatinya, bahwa hanya jika 4 dari 5 jenis roh api dalam formasi mengusir api 5 cincin dibentuk dari api surgawi, baru kemudian teknik mengusir api 5 cincin dilepaskan pada puncaknya. Namun, tingkat itu kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai, setelah Xiao Yan memperoleh api pembakaran 3000. Yao tua, tolong santai. Teknik mengusir api 5 cincin adalah keahlian terbesar Anda. Aku yang dulu secara alami tidak akan meninggalkannya begitu saja. Hati Xiao Yan menjadi sedikit mendidih, ketika dia memikirkan kekuatan keterampilan di tingkat puncak. Dia dengan lembut tertawa di dalam hatinya ketika dia melakukannya. Aku yang dulu tidak berbohong padamu. Saat itu, teknik mengusir api 5 cincin ini mengguncang seluruh benua. Sayangnya, benua Doqi saat ini sepertinya tidak menyadari nama lamaku. Nada suara Tian Huo Zunze mengandung rasa bangga. Jelas, dia juga orang yang cukup terkenal di benua Doqi ini saat itu. Xiao Yan sedikit tersenyum. Setiap ahli yang bisa menjadi Dozun semuanya adalah individu terkenal. Makanya, Xiao Yan tidak meragukan kata-kata Tian Huo Zunze. Setelah mengobrol sebentar dengan Tian Huo Zunze di dalam hatinya, Xiao Yan melompat dari tempat tidur dan menggerakkan tubuhnya sedikit. Setelah itu, dia keluar dari kamar. Karena dia telah membantu Tang Zhen menyempurnakan pil bodhisattva api, seharusnya sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah Skyfire Tree Mysterious Cheng.